Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan lain-lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah kisah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada dua orang yang bersepakat untuk jual beli sebidang tanah. Si pembeli menyerahkan uang dan si penjual pun menjelaskan tanah dan batas-batasnya. Transaksi jual beli tanah itu pun sukses. Lalu si pembeli mulai melakukan penggarapan. Dalam proses menggarap tanah tersebut, beliau menemukan satu pundi yang berisi emas. Emas itu kemudian diserahkan kepada pemilik sebelumnya. Beliau mengatakan, kesepakatan kita adalah jual beli tanah dan emas tidak ada dalam kesepakatan. Maka saya datang mengembalikan emas ini. Lalu si penjual mengatakan, kesepakatan kita adalah jual beli tanah tanpa pengecualian. Berarti emas yang Anda temukan dalam satu pundi tertanam, terkubur di tanah tersebut, itu berarti masuk dalam jual beli kita. Si pemberi bersikeras mengembalikan, si penjual bersikeras tidak mau menerima. Akhirnya keduanya sepakat menjumpai seorang yang bijak untuk mendapatkan solusi. Lalu pihak ketiga yang bijak ini bertanya, apakah kalian punya putra dan putri? Yang satu menjawab, saya punya seorang putra yang layak menikah. Yang satu lagi mengatakan, saya pun memiliki seorang putri yang juga sudah layak menikah. Lalu kemudian disarankan oleh pihak ketiga yang adil, yang bijaksana itu, beliau mengatakan, kalau begitu nikahkan saja putra putri kalian berdua, lalu serahkan pundi berisi emas ini kepada putra putri kalian. Dengan begitu sengketa pun selesai. Jamaah sekalian, kisah ini betul-betul nyata. Lantas pesan apa yang ingin disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui kisah ini? Pesan yang pertama, Nabi kita ingin menjelaskan tentang sikap wara. Yang dimakan dengan sikap wara, menghindari apapun yang halal haramnya tidak jelas. Bahkan menghindari apapun yang manfaat dan mudaratnya tidak jelas. Si pembeli menemukan pundi berisi emas. Boleh jadi miliknya, tapi hanya boleh jadi, bukan kepastian. Maka dia tidak mau mengambil. Tetapi si penjual pun tidak mau mengambil karena boleh jadi miliknya, tapi hanya boleh jadi, bukan kepastian. Jadi Anda lihat kedua belah pihak sama-sama melepaskan sesuatu yang masih pada status boleh jadi. Sama-sama tidak mau memiliki sesuatu yang statusnya mungkin. Mungkin milik saya, mungkin milik Anda. Ini yang dinamakan dengan warak. Warak itu jamaah sekalian bahwa Anda dalam beragama
bahkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selalu berpijak di atas hal-hal yang pasti. Pasti halalnya, pasti bolehnya, pasti manfaatnya. Maka apapun yang halal haramnya tidak jelas, boleh tidak bolehnya tidak jelas, manfaat tidak manfaatnya pun tidak jelas. Meninggalkan hal-hal yang tidak jelas ini dalam agama kita dinamakan dengan konsep wara. Nabi kita bersabda, "Fafanittaqa syubuhat faqad istabara li dinihi wa irdihi." Siapapun yang menghindari persoalan-persoalan yang tidak jelas, berarti dia telah menjaga kesucian agama dan kesucian kehormatan. Jadi Anda yang ingin menjaga agama Anda, antara lain hindarilah segala hal-hal yang tidak jelas. Begitupun Anda yang ingin menjaga kehormatan diri, menjaga harga diri, hindarilah apapun yang tidak jelas. Tidak jelas halal dan haramnya, boleh tidak bolehnya, termasuk tidak jelas manfaat dan tidak manfaatnya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, alangkah indahnya sengketa di antara dua orang yang mulia. Alangkah indahnya sengketa di antara dua orang yang dermawan. Orang-orang yang dermawan, sengketa mereka adalah sengketa melepaskan hak. Tapi orang-orang yang rakus, sengketa mereka adalah sengketa merebut hak. Anda lihat dalam kisah tadi, si pembeli berusaha melepaskan hak dan menyerahkan pundi berisi emas kepada si penjual. Tapi si penjual pun berusaha melepaskan hak dengan menyerahkan pundi berisi emas kepada si pembeli. Inilah orang-orang dermawan. Orang-orang yang lapang dada melepaskan hak. Semua sengketa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sengketa antara orang-orang yang serakah. Sengketa di antara orang-orang yang dermawan akan selesai dengan cara yang sangat gampang. Sekali lagi, sengketa orang-orang yang dermawan adalah sengketa melepaskan hak. Buat Anda saja. Adapun sengketa di antara orang-orang yang serakah adalah sengketa untuk merebut hak. Oh, itu punya saya. Agama kita mendefinisikan dermawan itu lebih luas daripada definisi bahasa Indonesia. Dermawan dalam bahasa Indonesia adalah memberi yang sifatnya materi. Nah, adapun dermawan dalam bahasa agama kita adalah setiap sikap lapang dada Anda melepaskan apapun yang menjadi hak. Apakah hak itu materi atau bukan materi? Di jalan raya, sebelah kiri adalah hak Anda. Tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang seorang pengendara yang tidak menghormati hak Anda tersebut. Namun demikian Anda tetap minggir untuk menyerahkan hak Anda kepada si pengendara yang serakah itu. Ini namanya dermawan. Jadi tidak selamanya dermawan itu bahwa Anda memberikan materi kepada orang lain, tapi hakikat dari dermawan Anda mengalah. Hakikat dari dermawan Anda lapang dada melepaskan apapun yang menjadi hak Anda untuk orang lain. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan ada 10 jenis atau macaman kedermawanan itu. Yang intinya semua kita bisa menjadi seorang yang dermawan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi kalau Anda memahami dermawan itu soal uang, yang bisa dermawan hanya orang-orang kaya saja. Tapi ternyata tidak. Dermawan dalam bahasa agama kita punya makna yang sangat luas,
sehingga setiap kita punya kesempatan untuk menjadi seorang yang dermawan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dermawan pada level yang paling tinggi adalah dermawan dengan apa yang dimiliki orang lain. Anda tidak dermawan dengan apa yang Anda miliki, melainkan Anda dermawan dengan apa yang orang lain miliki. Maksudnya apa? Orang lain memiliki apapun, Anda tidak memandangnya dengan dengki. Anda tidak pernah memandangnya dengan cemburu, apalagi dengan prasangka-prasangka buruk. Jangan-jangan mencuri, jangan-jangan. Bahwa Anda lapang dada dengan milik orang lain, Anda bahagia bahwa orang lain punya mobil. Anda bahagia bahwa orang lain bangun rumah. Anda bahagia bahwa anak orang lain menyelesaikan studi dengan nilai yang sangat luar biasa, mengalahkan nilainya anak Anda. Lapang dada dan bahagia Anda atas apa yang orang lain miliki dan Anda tidak miliki, ini kedermawanan paling tinggi. Kedermawanan pada nomor 2 adalah kedermawanan dengan nyawa. Ada orang-orang yang lapang dada mengorbankan nyawa untuk kebenaran. Ini kedermawanan level kedua. Ambil contoh misalnya mereka-mereka yang telah berjihad. Mereka lapang dada mengorbankan hak hidup mereka, yaitu nyawa, untuk sesuatu yang benar, yaitu Islam. Kedermawanan yang kedua adalah kedermawanan dengan ilmu. Apapun ilmu yang Anda tahu, segera dermakan kepada orang lain. Dermawan dengan ilmu, tidak mesti Anda menjadi seorang kiai. Satu kebenaran yang Anda tahu, satu zikir yang Anda tahu, pastikan bahwa itu tidak berhenti pada diri Anda. Tapi usahakanlah agar kebenaran yang Anda tahu kemudian tersampaikan kepada orang lain juga. Kedermawanan berikutnya adalah kedermawanan dengan jabatan. Ada 2 tipe orang yang menjabat. Ada orang yang menjabat untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Mereka lah koruptor-koruptor itu. Tapi ada orang yang menjabat untuk memberi sebanyak-banyaknya. Menjabat untuk memberi keadilan kepada semua orang. Dia menjabat untuk memberi kesejahteraan ke sebanyak mungkin orang. Menjabat untuk memberi rasa aman kepada semua orang. Menjabat untuk memberi sebanyak mungkin kebaikan untuk orang lain. Ini kedermawanan berikutnya. Kedermawanan selanjutnya adalah al-judu birrahah. Kedermawanan Anda dengan mengorbankan nyaman. Di hari Minggu seharusnya Anda beristirahat. Di hari Sabtu seharusnya Anda bersama keluarga. Tiba-tiba seorang kawan sangat membutuhkan Anda. Anda korbankan nyaman Anda, kebersamaan Anda, enak Anda untuk membantu orang lain yang butuh. Ini kedermawanan mengorbankan rasa nyaman. Kedermawanan berikutnya adalah kedermawanan dengan manfaat. Boleh jadi Anda memiliki sesuatu yang sangat manfaat bagi orang lain, jangan diam, tetapi berikan manfaat itu. Anda tahu seorang kawan sudah lama menganggur. Dan Anda bisa bicara dengan seseorang agar dia bisa mendapatkan pekerjaan misalnya. Maka Anda pun membuatkan memo, Anda pun memberikan syafaat, Anda pun memberikan rekomendasi.
Sampai akhirnya orang ini misalnya diterima atau misalnya diberikan saran lain yang lebih baik. Jemaah sekalian, rekomendasi Anda, memo Anda adalah manfaat untuk orang lain dan ini adalah bagian dari kedermawanan. Kedermawanan memberikan apapun yang menjadi manfaat bagi orang lain. Kedermawanan berikutnya adalah al-judul badani, kedermawanan dengan fisik. Anda lihat seseorang yang tidak mampu melakukan satu pekerjaan, tiba-tiba Anda datang, membantu, boleh jadi mengambil waktu yang tidak sedikit dari Anda. Kedermawanan berikutnya bil ird, kedermawanan dengan kehormatan. Mungkin ada seseorang yang menggibah Anda. Mungkin ada seseorang yang menuduh Anda dengan fitnah-fitnah. Tuduhan dan gibah itu tentu saja mencederai kehormatan dan harga diri Anda. Tapi Anda berpikir biarkan saja. Anda punya pintu menuju pengadilan, menuju kantor polisi, tapi tidak, Anda tidak memanfaatkan itu. Anda korbankan saja kehormatan dan harga diri Anda di dalam fitnah tersebut. Ini kedermawanan bil ird. Kedermawanan berikutnya adalah kedermawanan dengan sabar. Boleh jadi Anda disakiti dan Anda mampu membalas. Tapi Anda tidak membalas, Anda memilih jalan untuk bersabar. Sabar itu adalah dermawan Anda kepada orang zalim yang menyakiti Anda. Dan yang diuntungkan dari sabar itu, jangan berpikir orang jahat itu yang dapat untung. Anda lah yang mengambil untung terbesar dari sabar itu. Dermawan yang terakhir kata Imam Ibnu Qayyim adalah dermawan dengan akhlak. Tegur sapa Anda yang lembut, senyum Anda yang sangat ramah. Ini semuanya ada kedermawanan. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, setelah kita melihat penjelasan baik dari Nabi kita ataupun dari Imam Ibnu Qayyim, ternyata kita semua bisa menjadi seorang yang dermawan sesuai dengan kapasitas kita. Dan Anda jangan berpikir bahwa dermawan uang lebih besar daripada dermawan lain, tidak. Dermawan uang itu hanya sekian persen dari kedermawanan yang lain. Bahkan kedermawanan uang bisa saja batal nilai dermawannya kalau kemudian Anda mengungkit-ungkit. Karena dermawan uang tujuannya membahagiakan orang lain. Kalau diungkit-ungkit Anda menyakiti, jadi nilai dermawannya menjadi betul-betul hilang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul